Hari ini kita bahas ya nomor 31 sampai 45. Saya kasih tahu juga nanti ya. Nih saya bahas masih apa namanya ini bercampur-campur SJT-nya untuk apa? Untuk mengerti dulu tahap awalnya. Oke, hari ini kita membahas ya modul 41 ya. Untuk nomor 31 sampai 45 yang PR kemarin. Saya juga jelaskan Pak Ibu ya. Nanti saya kasih juga link untuk ini ya. Untuk melihat yang namanya ini ya. Udah saya bikin ya Pak Ibu di sini. Semuanya lengkap ya. Ada modulnya tadi yang 1, 2, 3. Nanti besok 4 juga ada. 5 juga ada. Nanti linknya ini saya kirim ya. Jadi nanti linknya saya kirim ya. Baru paket Mansowan juga di sini ada Pak Ibu ya. Nih ya, banyak nih. Nanti ini akan update terus ya. Jadi nanti saya kirim linknya. Terus ditengok ya. Terus dilihat atau terus di apa namanya dilihat ya untuk paket satu, paket dua one-nya ya udah ada semua, tinggal klik aja, tinggal download ya sendiri. Dan paket-paketnya ya nih tinggal download sendiri udah saya buat ya. Nanti terus update nih, jadi ditengok aja. Nanti Pak ada Zoom, ada latihan ya Pak, ada ini saya bikin modul dulu ya. Saya bikin paket-paketnya dulu yang bisa di print atau diapain, nanti tryoutnya saya buat ya, sabar tuh tryoutnya ya. Ini saya kasih Pak Ibu ya, ada modulnya semua lengkap ya nih ya. Nih soal ratusan soal di sini ya udah ada nih. Terus juga ada modul materi nih, soal ini banyak di sini ya. Nih banyak kali soal di sini. 300 lebih ya. Ini trik-triknya, tips-tipsnya ya. Ada semua. Jadi saya kasih yang namanya tryoutnya nanti ya, bukan sekarang, sabar dulu. Jadi semuanya ada nih kalau mau lihat lagi yang namanya juknisnya tinggal sini ya. Juknisnya semua lengkap. Di sini bagaimana, kapan dia semua sudah lengkap. Jadi tinggal dilihat saja ya. Jadi saya kasih, nanti saya kirim linknya Bapak Ibu ya. Tinggal diapain aja, tinggal dilihat yang mana mau nanti terus update-nya. Tiap hari ada update-nya. Jadi terus dilihat di link tersebut ya. Jadi kita langsung ke soal ya. Kita bahas hari ini ke soal yang kemarin yang belum dibahas. Nomor 31 sampai 45. Saya bahas saja ya. Saya bahas saja. Ya nanti pembahasannya minggu depan ya Pak Ibu ya. Minggu depan itu udah kita bagi. Karena nanti ini soal ini ada jenisnya seperti kan saya gabung. Nanti minggu depan sudah saya bagi modul-modulnya. Misalkan nanti ada modul dibagi bullying misalnya, bullying dengan yang namanya ini pasti masuk ya bullying, baru yang namanya litnum, literasi numerasi, baru lagi yang namanya asesmen. Nah, yang ini yang sering masuk asesmen. Pak Ba- Amir, modul ini belum dibagi ya Pak Amir. Yang mana Bu? Yang ini yang mau dibahas nih. Ini udah di ini yang di ini udah di Sudah dibagi Bu hari Sabtu kemarin. udah ada semuanya di grup. Nanti saya kirim lagi, jadi saya kirim linknya aja. Nanti saya kirim linknya aja biar enak ya. Jadi Pak minggu Amir dikirim ya, biar nanti saya print sekarang. ya oke sabar sabar ya Bu ya nanti step ini Bu ya setelah ini Bapak Ibu ya. Oke, nanti minggu depan ini saya bikin modulnya sudah ini ya sudah bertahap ya. Maksudnya sudah sesuai dengan judul yang sering keluar ya. Bullying, lead nom, assessment, baru inklusif ya kelas inklusif, baru namanya lagi dan anak berkebutuhan khusus ABK ya dan anak berkebutuhan khusus. Baru apa lagi Pak? Kenakalan gangguan belajar lah di KBM, nah ya. Kegiatan belajar mengajar. Nah, ini nanti 5 ini nanti yang sering masuk di ujian. Nanti saya bikin per modulnya biar enak ya. Per modulnya kita bahas biar apa? Biar mudah atau nanti ini gabung dengan ini bisa dibahas, ini gabung ini sendiri yang Pak Yani, ini gabung dengan ini bisa dibahas. Jadi minggu depan saya bikin per modul ini ya, per modul di mana taruhnya Pak di link tersebut tadi ya, di link tersebut pelan-pelan saya update di situ. Nanti kita bahas bersama-sama. Karena ini yang sering masuk ya di soal ujian P3K ya. Kalau yang sekarang ini saya gabung-gabung. Kenapa? Ya namanya juga pemanasan biar ada gambaran sedikit lah. Oke. Kita kita mulai ya, Pak Ibu ya. Jadi Pak link Amir, ini part 2 kan Pak Amir ya? part 1 Pak Ibu. Untuk modul satu ini, modul satu. Ya. Part satu yang belum sempat Ya, dibahas. harus Pak dibahas. Sengaja dibahas di Zoom ini. Nanti saya bahas per modul, biar enak. Oke, ya kita mulai Pak Ibu ya. Saya aja yang jawab ini. Nanti saya kasih linknya ya. Karena linknya tadi ini sudah banyak saya buat. Ini setiap hari update-nya. Nanti saya kirim linknya. Tiap hari ini ada soal. Ini sampai 3 tadi saya buat sudah. Sampai 4 ya. Nanti tiap hari update. Jadi linknya tuh jangan nggak pernah dilihat ya. Pasti update terus. Oke. Kita mulai ke soal nomor 31. Saya aja yang jawab Bapak Ibu ya. Main cepat saja ini untuk hari ini. Vario mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Berarti rekan kerjanya tidak ramah dan suka mengusik.
Suatu hari rekan kerja sama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio maka ya udah carilah jawaban yang bijaksana kan gitu kan. Melaporkan perbuatan rekan tersebut ke kepala sekolah agar segera ditegur. Iya, ini boleh juga, tapi kalau ini sebaiknya dia sudah parah kali ya. Kita anggap ini benar aja dulu. Menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati. Ya, ini sangat bijak. Menegur dengan kasar, nah, ini makin berantam. Kalau yang C makin berantam. Mendiamkannya makin melunjak. Membalasnya cocok sebenarnya, tapi nggak usah lah ya, nggak boleh. Ini jawabannya adalah yang B ya. 5 poinnya adalah yang B. Ini jawabannya ini 5 poinnya yang B. Mungkin 4 poinnya di A. Oke ya. Kita lanjutkan ke soal ini saya campur-campur Bapak Ibu ya, rekan sejawat dan lain sebagainya. Minggu depan kita pisah biar mudah untuk memahami yang mana sering keluar soalnya. Ini mirip-mirip juga sebenarnya. Salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa yang berasal dari suku tertentu. Dia berarti sering menertawakan ya. Sebagai rekan sejawat yang memahami prinsip etika guru Indonesia, yang bisa lakukan adalah melaporkan sikap etis tersebut ke kepala sekolah agar dibahas di rapat guru. Ini baik juga, tapi kalau dia terlalu kelewatan, ini kan nggak terlalu kali. Yang kena kita sebagai rekan kerja ya jawabannya inilah. B. Menegur secara personal dan mengajak dia untuk kembali ke kode etik. Ya, jawabannya udah pasti yang B yang paling bijak. Membalas, menirukan logat. Nah, ini bisa berantam. Membiarkannya nanti makin kacau, melunjak. Menegurnya dengan kasar, makin kacau juga. Maka jawabannya adalah yang B. Ini tentang rekan sejawat ya. Ini rekan sejawat ini sering saya soalin sekarang biar makin paham ya. Jadi gampang kalau rekan sejawat tuh kita cari yang paling bijak saja. Biasanya menegurnya. Nomor 33 berdasarkan ya analisis diagnostik asesmen. Nah, ini kan asesmen kan. Jadi pasti masuk ya, asesmen pasti masuk. Ditemukan siswa yang heterogen, nah, ini diferensiasi ya. Kemampuannya Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung. Terdapat 3 kelompok kemampuan siswa yaitu pandai, sedang, kurang. Tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan efektif adalah pada pembelajaran diferensiasi ya kelompokkan aja yang 3 ini. Yang 3 ini kelompokkan. Pandai, sedang, kurang. Yang A, mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari kombinasi siswa yang pandai, sedang, kurang, supaya bisa saling membantu dan berkolaborasi dalam diskusi di masing-masing kelompoknya. Ini baik. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling asah, asi, asuh. Guru tidak memberikan pendampingan. Nah, gurunya harus memberikan pendampingan. Ini sangat baik, tapi gurunya nggak bisa memberikan pendampingan. Maka ini kurang baik. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang sehingga terjadi saling asah, asih, asuh di mana guru memberikan fasilitas pendampingan atau bimbingan ke setiap kelompok secara menyeluruh. Nah, ini sangat baik ya. Jadi C paling baik di sini. Memberikan kebebasan kepada semua untuk memilih teman yang cocok. Nggak bisa ya, memilih teman yang cocok bukan diferensiasi. Kacau ini. Mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya. Siswa yang pandai dalam pandai nggak bisa lah. Harus digabungkan. Maka jawaban yang paling tepat antara yang ini 3 poin, ini 5 poinnya, 4 poinnya di A. Maka jawaban tepat adalah yang C. Ya. Jawaban tepat adalah yang C. Oke. Nomor selanjutnya. Sekolah Anda ya, baru saja memenangkan sebuah penghargaan bergengsi. Namun, beredar berita atau desas-desus bahwa penghargaan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak etis. Apa tindakan setelah Anda mendengar berita tersebut? Oke. Bagaimana nih soal SJT ya? SJT ini ya banyak ragam ya. Jadi semua bisa dimasuk PPG, ada juga SJT-nya. Jadi semuanya beragam ya. Apa tindakan Anda yang mendengar berita tersebut? Ini kan memenangi penghargaan, namun beredar berita. Beritanya beredar, desas-desus. Berarti ini kita harus mencari klarifikasinya. Kalau masih desas-desus. Apa tindakan kita ya harusnya cari dulu klarifikasi ya. Klarifikasi yang lebih baik ya. Yang A, menyampaikan berita tersebut kepada orang tua dan mengajak untuk, ini enggak, belum ya. Yang mengajak orang tua ini kacau, nanti beredar. Ini nggak salahkan dulu. Ya. Kurang baik lah kalau ini. Tapi menjaga transparansi ya. Tapi yang lebih lebih baik. Mendiskusikan berita itu dengan kepala sekolah dan mencari klarifikasi atas kebenarannya. Ini yang paling baik ya. Kenapa? Karena dengan kepala sekolah sebagai atasan kan gitu, sebagai
Yang paling bijak lah kepala sekolah. Berarti yang B itu sangat baik. Mencari sumber-sumbernya dan mendiskusikan dengan rekan guru agar kita tidak sebar lebih luas. Nah, ini baik juga. Tapi paling baik adalah yang B ya. Paling baik adalah yang B ya. Bukan dengan guru lah ya. Harus dengan kepala sekolah ya. Meredam dan dengan berdiam diri salahkan ya. Mengonfrontasi salahkan juga. Maka yang terbaik itu yang di B ya. Di B ini pasti 5 poin ya. Baru guru-guru, baru orang tua ya. Jadi jawabannya adalah yang B dulu ya. Atasan dulu, baru guru, baru ke orang tua. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya nomor 35. Anda adalah seorang guru yang peserta didiknya heterogen ya. Peserta didik berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan kemampuan akademis. Sebagai guru, tentu Anda berharap agar semua peserta didik bisa memahami materi pelajaran. Suatu hari setelah Anda selesai menjelaskan, ada beberapa anak yang tampak kebingungan, sementara lain sudah mulai mengerjakan tugasnya. Dalam situasi ini, apa yang Anda lakukan? Dia memiliki latar belakang budaya dan bahasa, serta kemampuan akademis. Yang A, mengulangi penjelasan dengan cara yang sama, nggak bisa lah ya. Kalau cara yang sama ini nggak baik. Membentuk kelompok-kelompok berdasarkan tingkat pemahaman mereka dan memberikan bantuan tambahan kepada kelompok yang membutuhkan. Oke. Menggunakan berbagai metode pengajaran seperti audio, visual, kembali dipahami berbagai gaya belajar anak. Oke. Mengajak peserta didik melakukan tutur sebaya, yakni meminta anak yang sudah mengerti untuk membantu temannya yang belum memahami. Oke. Meminta siswa yang bingung untuk datang setelah kelas untuk mendapatkan penjelasan tambahan agar tidak mengganggu jadwal. Ya, agar tidak mengganggu jadwal. Oke juga. Karena ini kan siswanya cuma satu ya. Ini kan siswanya yang suatu hari setelah Anda selesai menjelaskan, ada beberapa anak yang tampak kebingungan. Berarti ada beberapa cuma. Ya. Kita nggak mungkin lah pakai, kita sudah selesai menjelaskan ya. Kalau sudah selesai menjelaskan, maka sebaiknya kita mengajak society melakukan tutur sebaya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Jadi karena ini beberapa anak tampak kebingungan ketika kita sudah selesai menjelaskan, bagaimana kita membantunya ya pakai tutur sebaya lah. Kan sudah selesai menjelaskan. Maka yang D lah jawabannya ya, yang D. Yang D 5 poin ya. Udah pasti yang D 5 poin ya. Yang D 5 poin. Mungkin yang bingung itu mendapat penjelasan oleh guru tapi yang E bisa 4 poin ya. Yang E bisa 4 poin. Tapi yang D paling 5 poin yang D. Kenapa? Karena ini beberapa tampak kebingungan setelah kita menjelaskan gitu loh. Setelah kita menjelaskan. Makanya sebaiknya pakai yang tutor sebaya. Nomor 36. Anda memiliki seorang siswa disleksia. Nah, ini siswa berkebutuhan khusus. Cara gampang untuk siswa berkebutuhan khusus, kita bantu. Ya, pendampingan terstruktur, kita bantulah intinya. Siswa ini sering mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis yang membuatnya tertinggal dari beberapa kegiatan kelas. Sebagai guru, apa strategi yang akan Anda terapkan untuk mendukung siswa ini sambil memastikan bahwa kelas tetap inklusif bagi semua siswa? Karena ini siswanya ABK, ya kita bantu aja, cari aja jawaban bantunya, maka jawabannya adalah pasti yang A. Menggunakan alat bantu teknologi khusus untuk membantu siswa dalam membaca dan menulis. Nah ini jawabannya udah pasti ini ya. Yang B, memberikan materi penyajian dalam format audio visual lebih mudah diakses oleh siswa. Nah, ini juga bantuan, tapi ini lebih baik yang A, menggunakan alat bantu teknologi. Ini 4 poin, yang ini 5 poin. Menempatkan siswa di kelas khusus, nggak boleh ya. Memberikan waktu ekstra, ini bagus juga, tapi ini kelamaan. Ini jawaban terbaik ada di A. Melibatkan orang tua, nggak bisa juga. Mungkin ini 3 poinnya di D. Ya. 5 poinnya di A. Jadi ketika siswa berkebutuhan khusus, maka ya udah bantu saja. Pendampingan terstruktur. Nomor 37. Di kelas Anda ada beberapa siswa, ada seorang siswa ya, bukan beberapa, ada seorang siswa yang sangat introvert. Siswa ini pintar dan berprestasi dalam pekerjaan tertulis, tetapi sangat jarang berpartisipasi ya, sangat jarang berpartisipasi, introvert, pendiam ya. Dalam diskusi kelas atau kegiatan kelompok. Berarti masalahnya dia jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas atau kegiatan kelompok. Sebagai guru, strategi apa yang mendorong dia untuk bisa berpartisipasi dan membuatnya merasa nyaman ya? Ini merasa tanpa membuatnya merasa tidak nyaman ya, tanpa membuatnya merasa tidak nyaman. Berarti cari jawaban yang kelas dia ini bisa berpartisipasi. Kata memaksa sini nggak baik ya, salahkan saja. Kalau memaksa itu udah nggak jelas lah ya. Jawaban A udah paling salah ya.
Mengatur sesi diskusi khusus di mana partisipasi siswa tersebut adalah syarat utama. Syarat utama ini kurang baik ya, tapi udahlah kita misalkan bener aja. Menciptakan kelompok kecil di mana siswa merasa lebih nyaman untuk berbicara, ini baik ya. Baik, yang B itu sangat baik. Menghargai setiap bentuk partisipasi tidak peduli seberapa kecil dengan pujian atau poin tambahan. Nah, ini baik juga. Mengabaikan, kata-kata memaksa mengabaikan, salahkan saja. Di mana 5 poinnya ya di C ya. 5 poinnya di C, mungkin 4 poinnya di D, 3 poinnya di B. Jadi jawaban paling tepat adalah di C ya. 5 poinnya adalah di C. Ini soal tentang siswa ya dalam KBM. Jadi yang paling banyak masuk itu adalah seperti ini soalnya. Saya kasih seperti ini biar ini banyak masuk di P3K. Nanti yang asesmen itu cuma beberapa, tapi ya saya ajarkan biar supaya lebih paham juga kan. Makanya dibagi nanti modulnya biar makin enak memahaminya. Nomor 38. Kalau minggu ini ya udah kita campur saja, minggu depan sudah per ini. Kapan dibagi tryoutnya Pak? Ini minggu depan ya, ada tryout banyak ya. Di kelas Anda, dua siswa sering terlibat dalam perdebatan yang panas terkait pendapat mereka tentang topik pelajaran. Situasi ini mulai mengganggu konsentrasi siswa lain. Berarti ini debat ya. Mengganggu konsentrasi siswa lain dan menimbulkan suasana yang tidak nyaman di kelas. Baik guru, bagaimana Anda menyikapi atau menyelesaikan konflik tersebut dan memulihkan kondisi belajar yang kondusif? Berarti kita selesaikan debatnya dan kelas menjadi kondusif. Itu solusinya. Apakah yang A? Segera memisahkan kedua siswa dan menghukum mereka karena telah mengganggu kelas. Kalau menghukum ini nanti ya baik juga, tapi kurang enak ya. Untuk yang ini kurang enak. Mengadakan sesi mediasi antara kedua siswa untuk menyelesaikan pendapat mereka. Ini baik ini, selesai nih. Jadi dalam perdebatan selesai ya. Ini jadi baik ya. Kalau yang ini menghukum ini nggak selesai pekerjaan, nggak selesai debatnya. Maka yang B lebih baik ketimbang yang A. Mengabaikan, kata mengabaikan kita salahkan saja ya. Melibatkan seluruh siswa dalam kelas untuk diskusi terbuka untuk membahasnya pentingnya menghargai pendapat orang lain. Melibatkan seluruh kelas dalam diskusi terbuka, nah ini baik juga. Ya. Mengadakan konseling pribadi dengan kedua siswa untuk memahami penyebab konflik dan mencari solusi. Ya. Jadi ini bagus juga. Karena ini dia untuk apa namanya? Untuk menyelesaikan konflik dan juga untuk memulihkan kondisi belajar, maka sebaiknya jawabannya adalah yang D. Melibatkan dan membahasnya pentingnya menghargai pendapat orang lain. Jadi yang D ini menyelesaikan dua masalah. Ya. Kalau yang ini, yang B, ini hanya satu masalah. Yang E juga hanya satu masalah. Tapi kalau yang D, ini melibatkan seluruh kelas dalam diskusi terbuka. Ah ini mencari solusi. Jadi semuanya tahu apa itu nanti bagaimana menghargai pendapat orang lain. Maka yang ini 5 poin. Mungkin 4 poinnya di sini. 3 poinnya adalah di E. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 38 jawabannya yang D. Nomor selanjutnya nomor 39. Anda memiliki seorang siswa yang orang tuanya sangat terlibat dalam pendidikan anaknya. Orang tua ini sering menghubungi Anda untuk menanyakan detail tentang setiap tugas, penilaian, dan aktivitas kelas. Mereka bahkan kadang-kadang meminta perubahan dalam cara Anda mengajar. Wah, ini bagus sekali. Sebagai guru, bagaimana Anda akan menangani situasi ini agar tidak mengganggu proses belajar mengajar sambil tetap menjaga hubungan positif dengan orang tua siswa? Ya udah, ini kan kita menjaga hubungan positif, maka kita berikan aja langsung. Pakai apa ya? Pakai tahap lah. Pokoknya kasih tahu dia seperti ini ya, detail tugas, penilaian dan aktivitas di kelas. Ini berarti sekolahnya sekolah mahal ini kan. A, menolak semua permintaan nggak boleh ya. Menolak permintaan nggak boleh. Menyediakan waktu khusus setiap minggu untuk bertemu dengan orang tua dan mendiskusikan kekhawatiran mereka. Ini boleh ya, boleh. Kenapa? Menjelaskan tadi detail tugasnya. Mengundang orang tua untuk menjadi sukarelawan di kelas agar mereka dapat melihat langsung. Nah, ini kacau juga kalau yang sukarelawan. Tapi ya bagus juga langsung. Tapi ini kurang baik ya yang C. Yang B, membuat buletin mingguan atau bulanan yang merinci kegiatan kelas, tugas, dan pencapaian siswa. Ini baik. Pakai buletin sajalah ya. Jadi lebih baik ketimbang yang dan bisa dibagikan atau bisa diakses di web pribadi atau di web sekolah. Jadi jawaban D ini lebih baik yang daripada yang lain. Meminta bantuan kepala sekolah atau konselor untuk bicara dengan orang tua dan menjelaskan batasan. Ini baik juga, tapi yang lebih baik adalah yang D. Kenapa?
karena dia ingin tahu ya kita buka webnya, kita bikinlah hasilnya ke dalam bentuk buletin mingguan yang bisa diakses oleh masing-masing orang tua. Jadi 5 poinnya udah pasti di D. 5 poinnya udah pasti di D. Biar enak tidak mengganggu proses belajar mengajar. Nomor 40. Anda ingin mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran Anda untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam memperkaya proses pembelajaran. Teknologi ya, melibatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, Anda sadar bahwa tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Sebagai guru, bagaimana Anda merencanakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran agar semua siswa mendapat manfaat? Ini ada yang siswanya punya teknologi, misalkan HP atau laptop. Ada beberapa siswa yang tidak punya, tapi gurunya ingin mengintegrasikan teknologi. Maka yang lainnya gimana kan gitu? Solusinya yang tidak ada gadget atau laptop ini gimana? Ya bantu kan gitu. Menggunakan teknologi hanya sebagai tambahan dan tidak membuatnya jadi bagian penting dari pembelajaran. Oke, ini oke lah. Menciptakan kegiatan, tapi yang A tidak menyelesaikan masalah karena gurunya mau teknologi. Beberapa orang tidak punya, ya bantu kan gitu. Menciptakan kegiatan yang membutuhkan penggunaan teknologi tetapi menyediakan alternatif bagi siswa yang tidak memiliki akses. Nah, ini baik. Lebih baik yang A, lebih baik yang B ketimbang yang A. Lebih baik yang B ketimbang yang A. Jadi A ini bisa coret ya. Menyediakan perangkat sekolah bagi yang siswa tidak memiliki agar mereka dapat mengikuti kegiatan berbasis teknologi. Ah, ini paling baik. Kenapa paling baik ini? Karena masalahnya selesai. Gurunya ingin mengintegrasikan teknologi. Beberapa orang punya, beberapa lagi nggak punya. Yang bagi yang nggak punya gimana? Ya bantu, maka menyediakannya C. Jawaban terbaik ada di C. Menghindari penggunaan, ya nggak boleh lah. Kan mau teknologi, maka yang D salah. Memfokuskan teknologi pada tugas rumah. Kan dia mau belajar di sekolah, maka yang E juga salah. Berarti yang tepat adalah yang C 5 poin. 4 poinnya kalau nggak teknologi ya alternatif lain seperti buku dan lain sebagainya. Maka jawabannya adalah yang nomor 40 adalah yang C. Menyediakan perangkat bagi bagi siswa yang tidak punya. Benar sekali. Jawabannya adalah yang C. Karena gurunya ingin menggunakan teknologi. Nomor 41. Anda sebagai seorang guru mengetahui bahwa rekan kerja Anda seringkali memanipulasi nilai siswa. Memanipulasi nilai siswa demi mencapai target sekolah. Bagaimana seharusnya Anda merespon informasi ini? Mengabaikannya nggak boleh ya. Mengabaikannya kacau kalau ini. Mengkonfrontasi rekan kerja agar Anda secara langsung dan meminta penjelasan. Mengkonfrontasi langsung marah ini nggak boleh juga. Membahas masalah ini dengan kepala sekolah atau tim pedagogi secara rahasia. Ini lebih baik ketimbang yang B. Ini B mengkonfrontasi berarti nggak boleh ya. Mengajak rekan-rekan guru lainnya, ya, mengajak rekan-rekan guru lainnya untuk mendiskusikan ya, masalah ini dengan mencari solusi bersama. Nah, ini baik. Mengadakan sesi refleksi kelas dengan pentingnya integral akademik berharap rekan kerja mendapatkan pesannya. Nah, ini baik juga. Maka yang paling baik adalah di C lah, membahasnya dengan kepala sekolah. Mungkin ini 5 poin, 4 poinnya di E. Jadi ini lebih baik ya, membahas masalah ini dengan kepala sekolah atau tim pedagogi secara rahasia. Baru kita kasih tahu kita panggil lah guru tadi, maka dia akan dapat solusinya. Jadi nggak boleh ya langsung mengabaikan, langsung komputasi. Jadi yang terbaik adalah di C. Membahas masalah ini dengan kepala sekolah atau tim pedagogi secara rahasia baru kita panggilnya. Jawaban yang paling baik adalah yang C. Nomor 42. Sebagai guru, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan rekan guru lainnya. Ini bahaya ini. Yang bukan keluarganya. Anda khawatir hubungan tersebut mungkin mempengaruhi objektivitas, nilai, atau perlakuan terhadap siswa tersebut. Bagaimana Anda sebaiknya, ya, sebagai mengatasi situasi ini, sebagai apa namanya, sebagai teman sejawat lah kan. Bagaimana Anda, ya, sebagai temannya, mengatasi situasi ini? Mengabaikan, ya kacau ya. Mendekati siswa, ya ngapain dekati siswanya? Dekati gurunya lah, ini salah. Ini juga salah. Secara pribadi mendekati gurunya untuk memahami hubungan mereka dengan siswa dan menyampaikan kekhawatiran Anda. Melaporkan observasi Anda ke kepala sekolah atau tim pedagogi tanpa bicara terlebih dahulu dengan rekan guru tersebut. Ini baik, ini baik. Menciptakan forum diskusi tentang profesionalisme ya, dalam hubungan guru siswa tanpa menyebutkan situasi khusus tersebut. Nah, ini baik juga.
Ini baik juga ya. Nomor 42 ini jawabannya baik yang tiga. Tapi sebaiknya yang mana? Sebaiknya adalah yang D ya. Melaporkan karena ini memiliki hubungan sangat dekat ya. Anda khawatir. Berarti kalau Anda khawatir, kalau kita ke C, nanti tersinggung dia kan gitu. Lebih baik yang D, melaporkan observasi pada sekolah terlebih dahulu dengan rekan guru tersebut. Ya, tanpa bicara dengan rekan guru tersebut. Ini lebih baik yang D. Kenapa Anda khawatir? Karena ini sangat dekat, hubungan yang sangat dekat dengan guru. Siswanya udah sangat dekat. Kalau yang C ini kurang kurang enak lah ya. Tapi kalau yang D, kepala sekolah memanggilnya, jadi rekan guru tadi mengklarifikasinya. Kan lebih enak yang D. Ya, tanpa terbicara dahulu dengan rekan guru tersebut. Ya, yang D lebih baik. Karena di sini Anda menyadari, bukan langsung melihat ya. Jadi menyadari, berarti yang D lebih baik ya ketimbang yang C. Ya, jadi yang 5 poinnya adalah di D. 5 poinnya adalah di D. Mungkin setelah itu yang secara pribadi yang kita sampaikan, ini mungkin 3 poin di sini. Lanjut kita ke soal nomor berikutnya, nomor 43. Seorang siswa di kelas Anda mengumpulkan tugas yang kurang memadai. Ya, tugas yang kurang memadai. Bagaimana sebaiknya Anda sebagai guru memberikan umpan balik yang konstruktif, membangun ya, tanpa merendahkan ya, tanpa merendahkan siswa tersebut ya, tanpa merendahkan siswa tersebut. Bagaimana kita ya umpan balik yang kondusif ya atau konstruktif, membangun ya, membangun tanpa merendahkan siswa tersebut. Yang A, Anda mengatakan kepada siswa bahwa tugasnya sangat buruk. Ya nggak bisa lah ya. Kok ini nggak baik ya. Ini nggak bagus kalau yang A. Yang B, Anda memberikan umpan balik tertulis secara rinci, mengidentifikasi di mana kesalahan terjadi, dan menyertakan contoh cara memperbaikinya. Ini bagus sekali. Ini semua sudah selesai di sini. Konstruktif, membangun. Ya betul yang B ini. Anda mengabaikan kekurangan dalam tugas tersebut dan memberikan pujian atas usaha yang sudah diberikannya. 43. Tapi yang ini baik juga tapi kurang ya. Baik yang B. Anda mengundang siswa untuk bertemu secara pribadi dan mendiskusikannya. Tugasnya menggarisbawahi aspek positif sebelum secara lembut mengarahkan. Nah, ini baik. Daripada C, bagus pilih D. Daripada C, bagus pilih D. Anda meminta siswa lain untuk melihat tugas tersebut di depan kelas dan memberikan umpan balik. Nah, ini kurang juga. Maka terbaiknya adalah di B. Baru B, kemudian baru D 4 poin. Jadi yang terbaik adalah B. Anda memberikan umpan balik, cara rinci, mengidentifikasi di mana kesalahannya, dan menyertakan contoh cara memperbaikinya. Ini B sangat baik ya. Sangat baik yang B. Nomor berikutnya, nomor 44. Anda mengajar di kelas ya, yang latar belakangnya dan kemampuan siswa berbeda-beda. Salah satu siswa yang biasanya aktif dan antusias mulai terlihat tidak bersemangat dan sering menghindar dari partisipasi kelas. Bagaimana cara Anda sebagai guru menanggapi situasi ini untuk membantu siswa tersebut tanpa membuatnya merasa tertekan atau dikucilkan? Ya, ini dia yang biasanya aktif, tapi saat ini dia kurang antusias. Ya. Gara-gara apa kita nggak tahu kan? A. Anda memanggil siswa tersebut ke depan kelas dan mintanya menjelaskan mengapa ia tampak tidak bersemangat. Ya nggak boleh lah, ini ketahuan. Ini mengganggu marwahnya. Nggak privasi masalahnya dia. Yang A salah. Anda mengabaikan perubahannya. Mengabaikan asal aja. Anda mendekati siswa tersebut secara pribadi setelah kelas. Menanyakan apakah ada yang mengganggu dan menawarkan dukungan. Ah, ini baik sebagai guru seperti ini, Ci. Anda memberikan tugas tambahan kepada siswa untuk meningkatkan partisipasi di kelas. Ya, kacau juga oleh ini. Ini nggak baik. Kita tanya dulu masalahnya apa. Anda menyuruh teman sekelasnya untuk berbicara dengan siswa tersebut dan mencari tahu apa masalahnya. Ini baik juga. Tapi karena kita sebagai guru, maka jawaban terbaiknya adalah di C. Ya. Di C 5 poin, di E 4 poin, di D 3 poin. Maka jawaban adalah di C. Ya, di C 5 poin. Ya. Jadi yang paling baik adalah yang C. Sudah jelas yang C ya. Nomor 45. Dalam sebuah kelas yang Anda ajar, Anda menyadari bahwa ada siswa yang sering terisolasi dari teman-temannya. Berarti dia sering terisolasi dari teman-temannya ya. Siswa ini tampak kesulitan untuk bergaul dan sering duduk sendirian selama istirahat. Dia sering duduk sendirian saat istirahat gara-gara terisolasi dengan teman-temannya.
Sebagai guru, apa langkah yang terbaik yang dapat Anda ambil untuk mendukung agar dia dapat berinteraksi atau berintegrasi dengan teman-temannya? A. Anda berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut, menanyakan tentang perasaannya dan memberikan saran cara berinteraksi dengan teman-temannya. Iya, ini strategi diberikan guru. Bagus. B. Anda mengabaikannya. Nggak bisa lah. C. Anda secara terbuka mendiskusikan situasi-situasi tersebut di depan kelas dan minta saran siswa lain tentang cara membantunya. Dikucilkan, terisolasi, ini kurang baik kalau yang ini. Anda menciptakan kegiatan kelompok di kelas yang secara khusus dirancang untuk memasukkan siswa tersebut ke dalam kelompok dengan teman-temannya. Ini bagus. Ya. Anda menghubungi orang tua siswa tersebut untuk membahas perilaku anak mereka dan mereka meminta untuk bicara dengan anaknya tentang pentingnya bersosialisasi. Ini nanti dulu. Tapi yang lebih baik adalah antara D dengan yang A. Kita pilih dulu antara D dengan yang A. Kita sebagai guru ya, maka yang sebagai guru adalah kita kasih strateginya ya. Habis kasih strateginya baru ciptakan kelompoknya untuk dia diskusi. Maka yang terbaik adalah yang ini. 5 poinnya di A, 4 poinnya adalah di D ya. 5 poinnya di A, 4 poinnya di D. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu ya, yang ini kita sudah bahas ya untuk modul 1. Yang nanti ya yang baru masuk ya, yang baru masuk. Ini saya ulangin ya, nanti minggu depan Bapak Ibu ya, ini sudah selesai yang ini. Minggu depan nanti kita akan bahas pembahasannya itu nggak lagi campur seperti ini. Tapi yang namanya ini kita akan membahasnya tidak campur. Jadi ini dikasih modul. Modulnya itu nanti diberikan ke dalam link ya. Ke dalam link ini. Nanti saya bagi linknya. Hari ini saya bagi malam ini. Link ini ya, link P3K ini, PPK Guru 2024 ini. Ini fungsinya untuk nanti update terus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau tryoutnya nanti saya kirim di grup ya. Minggu depan ada tryout ya. Tryoutnya minggu depan ya lumayan banyak ya. SJT mungkin ada 3 paket ya atau 2 paket dulu ya. Mungkin ini bisa Pak Ibu pahami ya. Di sini saya kasih modul ya. Di sini juga nanti modulnya di sini semua Pak Ibu ya. Di sini semua ada modulnya. Ini sampai 1, 2, 3. Nanti juga ada modul tambahan. Ya pokoknya tiap hari update lah. Maka dilihat terus. Paket modul untuk yang sudah ada cerdik ya, mansowannya ada semua nih ya. Update-nya setiap hari. Kalau tryout nanti saya berikan di grup ya. Kalau tryout ini paket-paketnya. Modul-modul yang bisa dibaca, bisa dipahami. Ada Pak pembahasannya Pak, ada. Tinggal buka gini aja. Semua ada lengkap pembahasannya. Tinggal nih lengkap pembahasannya. Oke. Tinggal update soal P3K manajerial. Jadi ada pembahasannya, tinggal lihat apa Ibu ya. Tinggal lihat saja nih ada pembahasannya. Jadi Bapak Ibu tinggal gampang ya, tinggal gampang. Tinggal download, udah buka download. Ini udah buka ini, tinggal download ini kalau mau download. Simpanlah di laptop atau di HP. Tinggal klik download ini ya. Jangan pula nggak klik download. Nih tinggal klik download. Nih ya. Downloadnya udah ada sini ya. Tinggal klik download, maka semuanya ada ya, semuanya ada. Tinggal di download aja. Update soal P3K Guru. Pak, soalnya banyak Pak yang mansowan Pak, banyak sekali ya. Kalau mansowan itu bagi guru yang sudah punya cerdik, Pak, yang cerdik Pak, fokusnya kemana Pak? Apakah SJT? Ngapain SJT? SJT itu kan untuk apa namanya? Untuk yang nggak punya cerdik. Kalau punya cerdik yang mansowan aja nih. Modul mansowan, nah nih, modul materi soal mansowan. Tinggal buka aja. Nah ini kebanyakan ini, bener saya buat ini udah lama nih. Dari tahun 2024 awal nggak salah saya. Ini kebanyakan nih. Nah, sampai 202 halaman ini kebanyakan ya. Ini kebanyakan nih soalnya. Soalnya kebanyakan. Hmm. Pak, nanti dibahas juga Zoom Manager. Iya dibahas. Ini maksudnya tambahan. Kan ada yang minta tuh. Pak, kami Pak yang cerdik Pak. Kami fokusnya memansowan. Banyakkan soalnya Pak. Nanti banyakkan. Nah, pokoknya sampai muak lah. Lihat soalnya sampai muak ya. Jadi lihat soalnya sampai muak. Kebanyakan soal. Ini sampai mungkin sampai paket 7 atau 8 ya. Saya bikin 1, 2, 3. Nah, 2 lagi. Tiap hari 1 lah ya. Sampai paket 7 atau 8. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang punya cerdik. Ya ini aja belajarnya. Mansowan. Yang lain Pak. SJT ngapain? Untuk cerdik SJT ngapain dipelajarin? Karena nilai SJT-nya itu 450. Sangat tinggi. Kok gitu Pak? Dari mana Pak tahu? Ya, dari sini. Kan gitu. Juknis P3K ini. Nah ini ada juknisnya. Jadi Bapak Ibu ini ada juknisnya. Ya. Juknisnya tinggal dibaca. Bagaimana strateginya semua sih. Linearitas, jadwal seleksi, mekanismenya semua udah ada. Tinggal dipahami saja ya. Tinggal dipahami, tinggal di-download. Nih ya, tinggal klik download. Klik download di sini. Selesai lah tuh ya. Di mana Pak? Pak tahu Pak serdiknya Pak? Udah saya ulangin bolak-balik di sini ya. Serdik itu berlaku. Pak, apakah piloting 1 berlaku Pak? Udah pasti. Ya, kalau yang sudah ada serdik udah pasti berlaku.
Yang piloting 1 sudah terbaca. Kalau P2, P3 Pak, itu nggak tahu, belum ada informasi ya. Belum ada informasi. Ya ini takutnya Kalau kan, piloting 2 belum masuk, Pak. nah belum masuk kan. Nah itu saya belum tahu. Kalau pilot kan, karena P2 kan belum pengumuman. Cumannya, tunggulah pengumuman, ya kan. Baru masuk. Pengumuman tanggal berapa? 12. Tanggal 12. Pak Amir, Woi, soal manfaatnya dipisah, jangan sama kayak jangan dicampur sama SJT. apa Bu? Kasih soal mansoan. Kau tengok lah ini Sudah Bu. dipisah, Ibu. Sudah Dari dipisah tadi aku itu. tengok kau Bu, kau marah-marah sama aku. Ini mansowan nih ha. Kau tengok ini, paket soal manajerial soal school wawancara. Ada bergabung ini. Bacalah sendiri. Kau marah. Sudah dipisah, Bu. Kita tunggu aja Dipisah yang ini. dikirim Pak Nah, Amir. aku kasih linknya. Sabar Bu ya. Yang punya cerdik tadi saya bilang, bagaimana dia tahu cerdik itu nilai 100%? Ini baca. Udah saya bikin ini ya semua. Apa namanya aturan mainnya. Jadi udah tinggal download aja, tinggal baca sendiri aja. Saya nggak mau lagi. Pening-pening kali semua udah ada situ. Tinggal tanya, Pak ini gimana maksudnya? Boleh tanya. Nah ini dia. Mana dia? Nah ini. Pelamar yang memiliki cerdik. Nah, udah pasti 450. Udah pasti tenang, damai, sejahtera ya. Gampang kali dapat 450. Nggak perlu belajar SJT, mansowan aja bersaingnya. Udah pasti dia lulus. Piloting Pak, 2 tidak terbaca, Bapak Ibu. Karena belum terekam pada pendaftaran tadi. iya itu juga benar. Tapi kita belum tahu ya. P2 apakah terekam atau tidak. Tunggu pengumuman. P2 tunggu pengumuman tanggal 12 ya. Tunggu pengumuman tanggal 12 November baru jelas. Kalau emang nggak terbaca, ya nggak terbaca ya. Ya kalau yang punya cerdik misalnya ada peluang Pak. Ini mohon maaf, ini saya langsung peluang aja ya. Kita nggak tahu P3 kan sampai tahun berapa. Mungkin sampai tahun 2026, 2026 ya. Mungkin saja kan gitu. Misalnya ada kuotanya Pak. Tadi ada nanya Pak. Yang tadi Pak ada nanya Pak. Ada 7 Pak katanya. 7 kuotanya Pak. Yang daftar 400. Bapak Ibu punya cerdik? Enggak. Ya udah KU. Yang daftar 400. Inilah kadang-kadang pemerintah ini buka kuotanya. Aduh, bikin yang 7. Yang ngapain ada bisa daftar lagi atau nggak usah bisa daftar? Kenapa 7 ini? Ya udah harusnya yang bisa daftarnya punya cerdik aja atau yang K2 aja. Ini punya cerdik semua lah ini. Kalau 7 daftar 400 punya serdiknya 7 aja udah pasti kalah. Yang nggak punya serdik udah pasti KU. Kalau KU Pak gimana Pak? Ya tunggu sampai 2026, 2025 masih ada, 26 masih ada. Ya udah tunggu itulah apa lagi? Ya Pak makanya Amir, angkat semua ya nggak Pak, tahu saya. Apa Pak? kira-kira yang belum sertifikasi itu kira-kira bisa dak? Misalnya kalau memang nilainya lebih tinggi dari yang cerdik itu bisa lulus, Pak. Oke, saya langsung to the point Pak ya. Saya langsung to the Ya, point Pak ya. ya, Nah, ya. menurut pengalaman yang sudah saya lakukan 2021, 2022, 2023, 22 oke lah pakai pilihan itu. Nggak bisa menang Pak, susah. Nggak akan bisa menang Bapak. Nilai SJT Bapak nggak mungkin 450. Ini sangat tidak mungkin. Kenapa? Soal SJT itu adalah soal nilai 5, nilai 4 pasti ketemu. Kita menentukan ini harus dengan disiplin tinggi. Kadang kena 4, kadang kena 3. Ini susah ya, susah. Pak Mir 450 nanya, Pak Mir. apa? Nanya, kalau yang piloting 2 apakah bisa terbaca enggak untuk Tunggu Pak, penilaian ini? tunggu tanggal 12. Tunggu Iya, ya. tanggal 12. P2 piloting 2 tunggu tanggal 12. Pengumuman baru tanggal 13 yang tengok P3K-nya, SCN-nya. Masuk enggak dia? Terbaca enggak? Mudah-mudahan terbaca. Kalau enggak terbaca ya Amin. enggak tahu kan gitu. Jadi kalau melawan cerdik ya mohon maaf, enggak bisa nilai kita tuh 450 SJT. Kok enggak bisa, Pak? Wow, itu kayak mana ya? Ini kan mesin nih, kita ibaratnya mesin. Mesin nggak ada efisiensinya 100% itu nggak ada, jarang sekali kan gitu. Nggak mungkin, Bun. Jadi, Halo Pak Amir, mau ya nanya silakan. Pak Amir. Pamir. Halo Pak Silakan, Amir. silakan, Bu. Silakan, Bu. Kira-kira yang lulus nanti piloting 2 3 ini Pak, apakah akan terbaca secara Nah, otomatis nanti kalau tadi saya ujian? bilang, untuk piloting 2 ntar ya, Pak ya. Untuk piloting 2 dengar Ibu, untuk piloting 2 dan piloting 3. Piloting 3 masih lama ujian, masih lama pengumuman. Tunggu piloting 2 dulu. Piloting 2 apakah terbaca? Kalau piloting 3 nggak mungkin terbaca karena udah ujian. Kan nggak mungkin. Piloting 1, 2 ini yang mungkin terbaca. 1 sudah terbaca. Apakah 2 terbaca?
tunggu tanggal 12. Tunggu tanggal 12 atau tunggu setelah tanggal 12. Karena ujian P3K tanggal Desember untuk piloting 3 nggak terbaca. Tapi apakah terbaca Pak di nanti Pak di apa namanya di apa namanya tuh di gelombang kedua nggak tahu juga. Saya nggak tahu aturannya. Oke, ada yang tanyakan? Nggak, nanti yang piloting 3 Boleh, gimana? boleh nanya Pak Amir. Kak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Ya, Bentar dulu, ada yang tanyakan Bu? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, jangan semua. Angkat tangan Bapak Ibu. Angkat tangan, silakan. mana reshennya nggak ada di sini. Maaf Pak Amir. Bentar, bentar. Ya silakan Bu. Epon, Eh, Epon. Sebelumnya perkenalkan saya Suminawati dari Lampung. Mm-mm. Begini Pak, itu bagaimana bisa terbaca kesandakan yang 1 dan 2, sedangkan posisi itu kan memang pas kita mendaftar itu kan harus upload dulu supaya Satu, Bu, satu sudah sinkron Bu. Satu sudah Ya, sinkron yang terbaca Bu. kedua, maksudnya yang kedua itu. Yang kedua saya belum tahu Bu. Yang kedua saya belum tahu. Saya hanya bilang tunggu tanggal 12 atau 13. Saya nggak tahu Bu ya. Saya cuma Kemudian untuk nilai itu Pak, kan kalau untuk teknis yang sebelumnya itu ya pakai teknis ya, itu mereka sudah 500 poin gitu kan. 450 Bu, nggak ada 500 nih Bu, 450. Kalau yang sekarang 450, Nggak Bu, kalau dulu juga 450 Bu, sama Bu. Ya. bukan 100% gitu ya Pak ya? Ya ini Bu, 450 kan 100% Bu. Berarti memang kita tuh kalau untuk mengejar Nggak bisa Bu. untuk mengejar Serdik itu ya sama aja kayak kita lari-larian gitu ya Pak? Nggak mungkin bisa Ibu kejar SJT 450. Itu namanya mustahil. Nggak. Saya udah lihat Bu hasil kemarin semuanya. Nggak ada SJT 450. Ya. Paling kuat-kuatnya sampai SJT itu cuma 405, 420. Nggak nyampe lah pokoknya nggak nyampe. Nggak kuat. Ngejar 450 nggak ada yang kuat. Kemudian ini Pak, kan seandainya kan kayak di Lampung ini kuota sedikit sekali ya. Karena untuk guru pun hanya cuma 75, itu pun dibagi per mapel. Nah, sedangkan kayak PGSD atau Diambil agama semua itu guru kan guru kebanyakan Inggris, guru sudah matematika bisa semua. PPG. Nah, kalau sedangkan PPG itu formasi hanya 36. Sedangkan yang sudah Serdik itu lebih dari 36. Itu bagaimana nanti untuk Ya Bu, tadi akumulasi kan bilang nilainya? yang cerdik itu bersaing di soal mansowan. Heeh. Ya udah, tinggi-tinggian situlah. Oh, jadi tinggal wawancara dan sosialnya aja ya Iya, Pak ya? heeh. Ini kan Tinggi-tinggian dipertaruhkan. siapa yang tinggi dia yang menang. Oh, berarti kan karena memang tahun ini kita tidak tahu ya Pak ya untuk penempatannya itu ya. Nah, iya nggak ada tahu nih. Karena untuk tahun ini kita nggak tahu Ditutup. kan kalau sekolah kita buka atau enggaknya Iya, gitu loh Pak. ditutup sekarang. Gara-gara nanti banyak yang mengundurkan diri. Jadi udah pokoknya yang cerdik kuotanya 36 tadi. Yang cerdik Iya. dari 36 ya udah bersainglah dengan yang cerdik. Belajar di mansowan saja, oke? Oke. Ya. Makasih Pak. Ya, M Tohid 5 orang ya. Assalamualaikum Pak Amir. M Tohid dulu. Saya Pak Amir. M Tohid dulu, M Tohid silakan M Tohid. Tunggu dulu giliran Bu, saya panggil baru. M Tohid, Muhammad Tohid, silakan Ibu Bapak. Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, mohon maaf Pak, saya muterin semuanya dulu. Silakan Pak. Ini mau tanya saya ini kan mapel PAI, kemudian dapat batch 1, alhamdulillah sudah selesai ujian, tapi belum tahu hasil kelulusan itu masuk enggak, terbaca enggak Oh untuk itu nggak tahu Pak. Tunggu saja Pak ya. Tunggu di SCN terbaca nggak Pak ya. Itu saya nggak tahu Pak. Saya nggak akan pernah bilang Pak. Tapi yang piloting 1 kemarin PPG Daljab Kemendikbud terbaca. Saya nggak tahu kalau yang Kemenang. Mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Ya sebab kuliahnya kami duluan Pak dari bulan Juli itu. Iya, saya pun aneh juga. Kan beda ini Pak, beda program, maksudnya Naungan, beda iya. sistem. Kalau dia yang Kemenak itu sistemnya sama seperti Kemendikbud tahun 2023. Kemendikbud 2024 dimudahkan, oke? Iya Pak. Terus Pak mau tanya Pak, untuk formasi sekarang ini kan untuk PAI kan 90. Nah, yang yang daftar? sudah yang mendaftar ini, untuk jumlah yang mendaftar ini gimana mengetahuinya Pak? Oh, ada tuh Pak, tapi nanya payah. BKD atau di BKD atau di Kemendikbud, ada Kemendikbud pula Dinas. Ya, tapi banyaknya di BKD dapat data tuh. Oh
gitu. Nah, kalau ada Mudah-mudahan terbaca Pak. Saya nggak tahu Kemenak apakah langsung sinkron atau enggak. Tuh saya nggak tahu. Intinya yang piloting 1 PBG Daljak langsung terbaca. Oke Pak? infonya hasil hasil kelulusannya tanggal 18 November ini, Pak. Waduh, mudah-mudahan lah Pak. Karena belum ujian. Kan belum ujian. Saya nggak tahu Pak. Belum. Saya nggak bisa. Saya netral aja karena Bapak. Moga-moga terbaca kan saya bilang semoga kan gitu. Ya, amin, 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 amin. Ya, terima Izin kasih, Pak, Pak. izin Oke. Pak. iPhone silakan iPhone. Yang iPhone pon. iPhone. Izin iPhone. Pak. Taruh dulu Pak. iPhone dulu iPhone. Ada Pak iPhone? Nggak ada. Dwi Utami Sulastri. Dwi Utami Sulastri. Diangkat tangan ya. Dwi Utami Sulastri. Halo, Ada? iya Pak. Tanyakan. Iya Pak. Angkat tangan Saya mau Bapak Ibu. bertanya ini terkait isu part-time. Bagaimana Pak Guru menurut nggak ada pandangan Bapak? part-time. Guru nggak ada part-time. Guru tidak ada Oh, part-time. gitu Yang ya. ada part-time hanya teknis. Bagaimana guru bisa ini? Ya, guru akan dipaksa semua P3K sampai 2026. Tunggu saja. Kalau nggak menang tahun ini, tunggu saja. Tergantung janji pemerintah, kan gitu. Mudah-mudahan diselesaikan sampai 2026. Saya pun nggak mau, Bu. Semuanya guru-guru kok dibeda-bedakan. Langsung aja kan, gitu kan. Tapi kan dana juga yang mendukung ini, dana daerah. Semoga ada perubahan, langsung aja diangkat sampai 2026. Oke, Bu? Ya. Bu Umaisah. Iya, di sini saya, Pak. Assalamualaikum. Nah, silakan Bu. Saya mau tanya, Pak, ini di daerah Bangkalan, ini kuotanya yang disediakan daerah itu 150. Jadi kemungkinan yang daftar itu 350. Jadi poin nilai yang harus ditargetkan itu berapa, Pak? Ibu punya cerdik? Ibu punya cerdik, Bu? Tidak, Pak. Yang cerdik berapa orang, Bu? Tahu Ibu? Bu, tahu Ibu yang cerdik berapa orang? Enggak tahu, Pak. Kalau di Bangkalan itu formasinya 150. Iya, nggak tahu berarti yang cerdik berapa kan? Ibu guru apa, Bu? PGSD. Kita anggap aja lah, Bu, gini, Bu, ya 50 punya cerdik. Sisa berapa, Bu? 100. Maka yang bersaing 300 orang. Tapi Nah, Bu. halo, Pak. Tapi itu nanti sistem perankingan ya, Pak ya? Iya, kok Ibu terdata BKN kan? Iya. Ya udah bersaing dengan terdata BKN lah, siapa yang paling tinggi nilainya. Oh, gitu ya. Pasti cerdiknya nggak sampai 50, pasti dia 50 ke atas lah. Nah, karena terbaca perhitungan tadi, mungkin 50 lebih lah kan. Yang sisa itulah untuk bersaing. Oke, Bu, paham, Bu? Ya, paham, Pak. Pintalius Gulo. Nias. Ya, Dari Nias. selamat malam Pak Nias, Pak. Ya, silakan, Pak. Yang saya tanyakan di sini, Pak, kita tahu bahwa regulasinya dulu yang mendaftar di gelombang pertama yaitu T1, TK2 dan yang terdaftar BKN. Sedangkan yang gelombang kedua yaitu honor yang 2 tahun dan yang sudah cerdik di swasta. Nah, bagaimana Pak? Contohnya kami di Kabupaten Nias, khususnya untuk jurusan bahasa Indonesia sudah saya konsultasikan kemarin, dibuka 29 kota, tetapi yang sudah lewat administrasi hanya 27 peserta. Apakah nanti pada gelombang kedua tidak bersaing dengan nanti pada yang cerdik di gelombang kedua? Terima kasih, Pak. Bapak BKN kan? Apakah 2 P1? Bapak Pintalius P2 apa P1, Pak? Bapak BKN apa yang mana, Pak? Bapak di mana posisi Bapak? P1 K2 BKN apa di mana posisi Bapak? Halo, Pak Pintalius. Pak Pintalius. Dia tidak termasuk P1. Bapak di mana posisi Bapak BKN? BKN. Ya udah Bapak menang, ngapain lagi Pak? Pening kuota 29, yang menang 27, yang daftar 27. Iya. Dia menang, ngapain lagi? Sisa 2-nya kasih kemari, Pak. Sisa 2 yang kasih kemari. Jadi yang kami bingungkan ini, Pak, ini juga sama dengan Bapak Udah Seniman menang Bapak, Pak. Yang 2 tadi, Pak, kemari larinya, Pak. Kemari larinya, yang 2 tadi. Oh, berarti tidak bersaing kami dengan yang Enggak, cerdik di Pak. gelombang Beda kedua, lah, Pak. Atau sama 2. Oke, terima kasih, Pak. Oke, aman. Irawati, Pak, udah pasti P3K itu. Asal tidak terjadi sesuatu dengan Bapak. Udah. Irawati.
Bu Irawati, Ya, assalamualaikum Pak. silakan Bu. Ya, assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak, saya mau nanya, saya dari Kabupaten Sumatera Selatan. Di formasi Bom kami kita ini galau. ada 321, sedangkan yang mendaftar kemarin ada 342, tetapi lulus administrasi hanya 276. Ini bagaimana Astagfirullahaladzim. Pak ya? Ya ini terputus untuk Bapak, formasinya cuma. ibu ini masuk lulus nggak? Alhamdulillah masuk Pak. Ibu MS kan? Memenuhi syarat kan? Iya. Ya udah ngapain lagi tanya saya? Udah ibu langsung P3K, kecuali ibu terjadi sesuatu sudah. Jadi ibu jangan gebar-gebor, diam-diam aja. Ibu udah P3K, oke Bu? Jadi berarti, tapi yang PMS itu bisa untuk Udah ibu udah sertifikat, udah P3K sudah Bu, masuk pening sangat lagi kan Bu. Pak? Udah Bu. Oh, Ibu pening, mau enggak usah pening Pak ya. Terima kasih Pak. Yang TMS itu nggak mungkin lagi Bu, udah sulit tuh Bu. Kalau ada TMS Bu, udah sulit Bu. Kecuali dia ada kenal BKD, oke? Paham? Oh gitu ya Pak. Alhamdulillah saya Iyalah, juga kalau TMS Oh, itu jadi kalau ya, TMS tidak mungkin TMS ya Pak. sulit. Kalau dia nggak ada kenal BKD sulit. Ini Indonesia. Oh. Paham saya, ini Indonesia ya. Ini Indonesia. Ya. Kalau kita ada kenalan di BKD itu bisa aja. Tapi kalau nggak ada, kan ini nggak boleh kita BKD nggak boleh telepon, BKD nggak boleh bertatap muka langsung, hanya bisa by system. Artinya sulit untuk MS. Kalau dia kesalahannya fatal, paham? Iya Pak. Ya. Misalnya buat suratnya sesuai dengan format yang ditampilkan di provinsi atau di kabupaten, ditambah-tambahinnya, salah lah, fatal nih nggak boleh. Atau materainya dibolak-baliknya dipakai nggak bisa. Nah itu fatal. Iya Pak, memang benar kalau punya saya ini semuanya yang PMS itu kebanyakan di surat lamarannya tidak sesuai dari format. Iya, nggak bisa itu Bu, mohon maaf, sangat sulit, itu fatal, sangat fatal kalau itu, kecuali salah upload berkas, iyo itu masih bisa nggak masalah. Kalau ini fatal sekali, ini fatal nggak bisa, ini udahlah. Kalau nggak ada kenal BKD, ya mohon maaf sulit ya, nggak bisa. Tapi nggak BKD nggak mau juga, kenapa? Mereka takutnya apa? Ya takut nggak bisa lah, takut namanya nggak adil, nggak sulit jadinya. Oke, maka ibu tadi udah pasti P3K, selamat Bu. Tapi ya diam-diam aja Bu, ya santai-santai aja, yang penting ikut ujian jaga kesehatan. Oke, Muammar Gaddafi, presiden paling saya hormati nih, di presiden Libya, silakan. Izin Pak. Ya, silakan Pak, siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari Merabungo Pak. Uang gitu Pak. Jadi mau nanya Pak, jadi kan formasi untuk Penjaskes tahun kemarin itu 60 orang yang daftar lulus. Yang diterima 24 orang, 26 orang. Di Merabungo tahun kemarin. Tahun sekarang yang formasinya yang nerima harus 66 orang. Dah 66 orang langsung ya, 66 orang yang lulus berapa yang menang? Yang Yang daftar. menang yang daftar sekarang belum tahu berapa orang, Pak. Yang pengumuman PDF-nya? Yang untuk kemarin yang untuk yang diterima 66, Pak. Iya, PDF-nya kan udah ada PDF-nya, nama-namanya. Nggak dihitung. Iya, kan nggak ada keluar yang guru olahraga di situ, Pak. Oh, nggak ada PJOK. ya, cuma nama aja ya. Nama aja, Pak. Cuma nama aja Pak. 66 Bapak ada cerdik? Belum, Pak. Belum, kita anggap cerdik 10 16, tinggal 50. Ya udah, bisa Pak, bisa menang Pak. Kalau ini bisa menang. Izin, Pak. Oke Pak, bisa menang Pak ya. Kalau ini bisa ada peluang Pak Muammar Gaddafi ya. Ada peluang Pak ya. Amin, amin, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Edianto, Izin, Pak. silakan. Oke, silakan Edianto. Selamat malam, Pak. Malam, dari mana Pak? Kami dari Morobungo, Pak. Oksamodo. Ya, tapi saya bagian dari guru PGSD. Kuota 90 ya? 395 kuotanya, Pak. Banyak kota kami Pak. Ya, 395, tapi sekarang kan untuk Ntar semua dulu. guru Muara Bungo kuotanya PGSD berapa? Ntar dulu, pelan-pelan dulu. 396, Pak. Ah, betul-betul aja Pak. 398. Nah, terus Pak. Terus Pak. Ya, 398. Tapi kan sekarang kami untuk Bungo belum keluar formasi sesuai dengan jurusan, Pak. Pak, ini benar Pak, 39 Pak? Iya, Pak, benar. 398, Pak. Hampir Untuk Pak, PGSD. 400-an. Bapak udah kuota, udah cerdik? Belum, Pak. Udahlah Pak, Bapak belajar betul ya Pak. Ini sangat banyak Pak ya. Ini Pak, ini mohon maaf Pak ya.
Bapak, ini mohon maaf Pak ya. Nilai Bapak, Pak. Ini mohon maaf Pak ya. Ini saya langsung ya. Bapak hanya perlu poin 550 ke atas menang, Pak. Saya ulangin ya. Untuk yang kuota banyak gini hanya perlu poin segini aja atau 537 paling sedikit, paling rendah seginilah, udah pasti menang nih. Itu Pak, yang kami kan sekarang kan sudah keluar kemarin apanya 587 itu semua guru Pak, semua guru. Baik guru agama, Apa ya guru, Pak? 587 Pak. semua guru Pak. Kuotanya itu. Semua guru keluar. Pak, kuota Bungo memang segini Pak PGSD Pak. PGSD cuma itu, Pak. Bapak kirim 398, Pak. Pak. Banyak kali Pak. Kalau untuk guru Penjas 66, kalau untuk PGSD, kalau untuk agama 64, Pak. Ya Nah, udah itu kalau segini Pak, Bapak belajar aja Pak. Kalau kuotanya 398 banyak, Bapak tinggal belajar aja Pak. ya itu kan yang 587 itu kan semua guru itu belum dipisahkan apakah ini PGSD, apakah ini Penjas itu. Yang Belum lulus administrasi Pak. Iya, yang lulus Bapak lulus enggak? lulus Pak. Ya udah Pak, apain lagi Pak pening-pening. Alah. Udah lah Pak, udah P3K, Pak, tinggal belajar aja. dapat informasinya kami juga bersaing dengan plotting yang gelombang 2. Apa benar itu Pak? Udah Pak, sudahlah Pak. Bapak kan Bapak terdata BKN kan Pak? Iya. Udah pasti menang Pak, udahlah Pak ya. Oke Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, kuota Bapak tinggal jaga kesehatan pura-puranya nggak tahu Pak, oke? Karena nanti menjaga AIN Pak, menjaga namanya AIN. Tadi Pak diam-diam aja, oke Pak? Ya, terima kasih Pak. Oke. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, kemarin sudah lulus ikut bimbel Bapak yang PPG piloting 1. Udah Bapak Ibu udah sertifikasi. Apalagi tanya Iya. lagi? Cuman soswannya Pak, tolong supaya saya nilai 180. Ya Allah, sudah saya kasih masukan nanti saya ajari Bu, bukan sekarang Bu ya. Dan Nanti prakteknya Pak. ya biar nanti Bu, jawab. tunggu dulu SJT habis minggu ketiga atau minggu ketiga Oktober, minggu keempat itu kita belajar masukan Bu, oke? Aman Bu ya? Siap. Ya, oke Pak. Makasih bantuan. Oke. Atep Persib Bandung. Atep Ya, Rida Pak Amin. Irawan. Mohon izin, perkenalkan saya Atep Rida Irawan dari Kabupaten Sumedang, Pak. Dari Jawa Barat kan? Ya, itu Jawa Barat. Silakan. Tadi saya menyimak tentang apa sih yang namanya piloting itu yang PPG. Kebetulan saya juga masuk piloting 3. Entah ini berbeda kebijakan atau gimana, Pak. Kalau untuk saya di Kabupaten Sumedang itu, yang didahulukan itu bukan yang cerdik, Pak, tapi yang kategori 2. Iya Jadi emang iya Pak. masih Gini ada Pak, yang ini Pak saya Oh. ajarin Pak. Ini saya udah paham maksudnya. Pak tadi nanya apakah serdiknya terbaca katanya. Saya cuma bilang tunggu. Iya. Yang di luar itu ada P1, tadi udah saya bikin. K2, BKN, gelombang pertama. Sudah Pak, oke. Serdik itu Pak hanya untuk membantu mereka. Maksudnya gini. Pak, tadi kami serdik udah piloting 1 Pak terbaca. P2 dan P3 gimana Pak? Tunggu. Ketika mereka terbaca serdiknya kan menambah poin Pak. Oh Kan iya. lebih enak. Nah, tapi kalau P1 udah pasti menang, K2 udah pasti menang, bersaing di mana? Di BKN lah. Oke Pak, paham Pak? Ya, ya, paham. Oke. Ya. Nah. Jadi itu hanya piloting saja, berarti tetap acuannya yang Iya Pak, acuannya kedua. P1 P2, tetap itu. Oke. Siap. Oke, Cerdik itu makasih, hanya Pak. menambah biar nggak capek belajar SJT itu ya maksudnya. Oh, Oke. iya. Oke, Jono Antara silakan. Jono. Banyak. Pak Jono. Nggak ada. Putri Yana Yanti, Rinci, Bungo. Putri Yana Iya, Pak. Yanti. Assalamualaikum. Iya, Bu, Pak. benarkah guru SD 398 katanya? Oi. Halo. Halo Bu. Bu Putri, dengar Bu Putri? Cek. Bu Putri. Halo. Iya, Pak. Oke, Bu, benarkah kuota di Bungo itu guru SD 398? Kalau itu saya kurang tahu karena saya guru agama yang tahu Oh, guru agama. Berapa kuotanya, Bu? saya kuotanya 64, Kak. Ibu Pak, lulus nggak kebetulan FS? FS nggak? Insya Allah iya, Pak. Bahan sudah lulus. Udah lulus. Berarti berapa yang daftar, Bu? Yang daftar itu yang betul kata Bapak yang apa tadi Udah, itu Bu, masih kalau gitu- gabungan, Pak. Kalau gitu Ibu terdata BKN kan? Eh, Di Bungo, Bu, di Jambi P1 udah nggak ada lagi, P1 nggak ada. K2 nggak ada lagi.
Ibu tinggal BKN. Ya udah Ibu di antara ini udahlah Bu ya. Udahlah. Ibu sehat-sehat, sehat badan belajar. Berarti yang BKN yang ikut ujian tahun kemarin, yang tahun kemarin ya Pak ya? Assalamualaikum. Ya Ibu itu tinggal belajar aja Bu karena P1 nggak ada di Bu Jambi, K2 nggak ada lagi di Bungu, tinggal BKN aja. Oke Bu, aman Bu ya. Tinggal belajar aja. Oke Bu. Insya Allah Pak. Iya. Amin. Ya, Berarti sekarang. Pak gini Pak, mau nanya lagi Pak. Saya kan belum sertifikasi, masih ikut PPG sekarang Pak. Itu kalau untuk apa namanya soalnya itu yang mana? Tadi saya agak terlambat masuk SJT Pak. Bu, SJT dan Ya, Mangsuan. OSPJ. Oh ya. Oke, aman Bu. Terima kasih Ibu Pak. yang Insya sehat ya, Allah. sehat-sehat, lulus ujian lah itu. Nur Sofiatul Azmi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nur Terima kasih Sofiatul Pak. Azmi, silakan. Amin. Halo. Bu Nur, sabar dulu Pak. Satu orang Halo, satu Pak. Bu Nur, silakan. Saya mute dulu. Bu Nur, silakan. Bicara Bu Nur. ya sama saya. Saya dari Lombok Timur. Hmm. Nah, masihnya untuk PGSD di sini cuma 250, sedangkan pendaftarnya itu untuk yang PGSD hampir 2000, Pak. P1, Kira-kira P1 ada nggak? ya, P1 nya masih ada nggak? nggak ada. Nggak ada. K2-nya? Nah, kalau untuk sertifikasinya saya tidak tahu, Pak. K2 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tinggal BKN. BKN Ya, yang berserdik ada nggak? Berapa banyak? kurang tahu, Ini Pak. yang daftar pasti ke semua nih jurusan masing-masing kan? Ada fisika, matematika, dan lain sebagainya. Boom. Iya nggak? Iya, rata-rata itu, Pak. Ya, itu saya kasihan dengan PGSD nih. Ini pemerintahan yang bikin gawe nih. Kasihannya ke situ. Ya ini Bu, saya nggak tahu ini Bu. Kalau 2000, kalau ada 250 sertifikasi, nah selesai lah. Nggak ada peluang untuk menang. Kalau yang 2000 itu ada 250 sertifikasi, ya mohon maaf lahir batin, nggak mungkin menang. Nah, susah. Itulah. Tapi kira-kira seandainya ini, Pak, tapi kira-kira seandainya nih 100 lah kita. Bisa bersaing kalau itu. Terus kira-kira poin yang akan saya Oh, capai banyak kira-kira. Bu, harus mencapai 600. 600 atau 50, 595, tipis sekali tuh. 600 ke atas, oke masuk. Ya ada, Pak. Oke, Terima aman kasih, Bu? Pak. Ya. Aman. Oke, udah tahu ya. Kita bicara peluang ya, malam ini bicara peluang. Silakan tanya-tanya lah. Bu Nina Febrisista. Bu Nina Febrisista. Iya, Pak. Silakan, Bu. Ayo, Ya, Bu. Pak. Saya Ngomong, Bu. mau tanya. Saya Pak. Bu Nina dulu, silakan Bu Nina, silakan Bu Nina. Cepat, Bu. Ya, Pak, saya mau nanya di dekat di kota saya, Kota Solo, yang mendaftar ada yang lulus ADM ada 62 orang. Ibu, kuota Ibu berapa? Kuota yang diminta cuma 28 orang. Yang cerdik? Yang cerdik nggak tahu berapa, Pak. P1? P1 udah habis, K2 udah habis. Tinggal BKN? Iya, Ibu guru apa? PGSD. Tunggulah Bu, mudah-mudahan nggak ada 28 sertifikasinya. Ibu udah sertifikasi belum? Belum. Ya udah, mudah-mudahan tidak ada 28 yang sertifikasi. Kalau ada 28, kalah. Yang mana kami Pak yang kalah? Tunggu sampai 2025, 2026 ya. Mudah-mudahan diangkat. Karena ini kan serentak piloting ya. Ibu terbangin nggak piloting? Belum, Pak. Belum juga. Aduh, ibu baru berapa tahun ngajar? 4 tahun. Ya iyalah, belum terpanggil 5 tahun. Tunggulah Bu. Pokoknya yang misalkan kalah ini, tahun ini kalah misalkan. Ya mohon maaf nih Bu ya, saya langsung apa ya? Langsung berpikir aja. Mudah-mudahan nggak ada 28. Kalau ada 28 kalah. Kapan yang kalah diangkat Pak? Tunggu 2025 sampai 2026 kebijakan pemerintah lagi. Oke Bu, paham Bu? Ya, makasih Pak. Oke. M Tohid. Assalamualaikum. Salam. M Tohid, silakan nih. M Tohid lagi, udah pernah M Tohid. Iya, Revi. Pak. M Tohid itu udah. Pak, belum puas Pak. Mau nanya ini Pak. Ini kan kami untuk formasi sisa yang tahun kemarin untuk guru PAI ini 180. Yang dibuka kebutuhan ini kan 90 Pak. Iya, 90. Mm-mm. Yang ini Bapak dari mana? Bungu tadi? Provinsi SMK Pak. Oh, SMK. Jambi, Kota Jambi. Ya. 60. Ini yang cerdik berapa? Yang BKN semua. P1 nggak ada. K2 Nggak lagi. ada. Cerdik nggak ada juga Pak. Cerdik nggak juga. Nggak ada, habis sudah. Ini kan kami batch 1 ini mulai baru lagi yang ini kan. Oh ya udah Pak, bersaing aja Pak.
Ah, kira-kira butuh nilai-nilai berapa? Apa ini ya, Pak? Untuk guru agama itu Pak kemarin paling tinggi itu 600 lebih. Sekarang Iya. berarti kalau paling dikit-dikit kemarin kuotanya 537, 535 tuh udah dikit, udah terlalu jauh, kuotanya banyak. Berarti bagi dua tambahkan lagi. Berarti Bapak butuh 585. Wih, Baru tinggi. bisa masuk ke 90 ini. 180 Pak sisanya, Pak. Iya, Bapak harus nilai 585 baru bisa masuk biar mengamankan tempat. 585 nilai Bapak ke atas, amanlah tempat di 90 itu. Paham, Pak? Iya, 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 Pak. Iya, Pak. Ya. Kalau 570 ke bawah, harap-harap cemas. 585 udah jelas Bapak P3K. Maksud saya paham? Paham, paham, Nah, Pak. oke. Aman, Pak? Aman, aman, aman. Itu yang saya lihat nilai dari kemarin. Oke ya, paham, Pak? Sudah aman. Repilia Yusir. Yusir. Yusir, sorry, sorry, sorry. Repilia Yusir. Silakan, Bu. 185. Ada lagi? Nggak ada. Misri Elianti. Biar tidur kita. Misri. Nggak ada. Pis, pis. Halo Pak. Misri, silakan, Misri. Halo, Ya, ya silakan, Pak. Bu. Silakan, Bu. Langsung aja ngomong. Oh, gini Pak, melihat kota-kota teman yang banyak, saya merasa pesimis gimana ya Pak. Masalahnya kota saya cuma 4, yang cerdik ada 5 orang. Bu, Ibu, formasi berempat. Halo Pak. Ibu, formasi 4. Ya, Pak. Formasi 4. Formasi 4, cerdik 5, yang daftar 60. Ibu guru apa? Saya guru geografi Pak. Ada nggak? Saya apa? Ibu, ada cerdik nggak ada? Nggak ada Pak. Saya Udah. piloting 2. Nah, Hasil. udah Bu. Kalau piloting 2 terbaca, bersaing. One Ya, one Pak. to one. Ya Bu ya. Ini Bu, udah saya kasih ya Bu ya. Ini Kalau udah gini aja Bu ya. Saya nggak mau pusing-pusing lah Bu. Saya ini orangnya nggak mau ngasih-ngasih angan-angan. Saya nggak mau tuh, capek ya. Pertama, kalau piloting 2 terbaca, Ibu ada harapan bersaing. Paham Bu? Paham Bu? Kalau dia pilot P2 tidak terbaca cerdiknya, maka tidak ada harapan. Udah paham Bu ya? Saya langsung aja Bu. Paham Bu? Udah paham Bu ya. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Kalau nggak terbaca piloting 2-nya, maka langsung kalah. Kalau terbaca, maka bisa bersaing. Oke, Bu Pristantia Kurniawati. Ya Pak, saya Pak. Cepet Bu, langsung aja Bu. Banyak aja yang nanya nih, 15 orang. Silakan Bu. Informasi untuk Kabupaten Tebo, guru kelas Pak yang udah punya cerdik berapa orang Pak? Oh, nggak tahu. Kalau saya tahu Bu, saya orang dinas Bu. Tanyalah ke dinas. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Itu saya bukan data Bu. Ya, saya nggak tahu. Aduh, lucu-lucu. PGB kan 78 tuh Pak. Yang lulus bahan kan 421 kalau nggak salah kemarin. Kalau serdiknya ada 78, mohon maaf lahir dan batin. Kayaknya nggak ada lah Pak kalau 78. Yang ada berapa kira-kira yang tahu Ibu? Kira-kira sekitar kan 28. K1 udah nggak ada itu. 28 iya, P1 nggak ada, K2 nggak ada. 28 nanti, 28. Minimal 28 terus nilai yang harus dicapai. Oh, 600 ke atas. Aman lah itu. 600 aman. Bu, ini saya kasih tahu langsung aja, Bu. Ibu 600 ke atas aman. Berarti Ibu butuh belajar kan, Bu? Sudah. Oke, Bu, paham? 600 aman. Oke, Bu bisa Masuk Pak. Ntar, Pak. Muhammad Jainuddin. Hayati. Jainuddin. Di mana Hayati? Silakan. Redam pantang pisang berbuah 2 kali. Halo Pak, halo Pak. Pantang pemuda makan sisa. Silakan Pak. Yang saya tanyakan itu tentang ini Pak. Misalnya nilai wawancara itu dapat 100, teknisnya lulus juga, dan manajerial dan sosial kultural itu tidak lulus Pak. Itu gimana Pak? Nggak ada PG Pak, nggak ada PG Pak. Nggak ada PG. Nggak ada passing grade Pak, yang nggak ada passing grade. Jadi apa nggak usah takut ya, nggak ada passing grade di guru, nggak ada passing grade Pak. Oke? Dan sekarang saya tanya kuota Bapak berapa? Oh, Jainuddin Hayati, kuota Bapak berapa Pak? Halo Pak, kuota Bapak berapa Pak? 75. Yang daftar?
Yang daftar itu 800. Nah, yang PHK 2 itu ada 16 orang. Waduh. Yang berapa sebentar, Pak? Aduh, ya Allah. Keduanya 18. Lagi, Pak? Yang PHK 2 itu 14, yang cerdik itu 20. Sisa berarti 40. 3 ya. Anggaplah 15. BKN-nya cerdik. Berapa nih, Pak? 25. Iya. Tambahkan 40. Sisanya 35. 35, Pak. Ya, formasinya 35. Berarti sisa 35. Tadi berapa total pendaftar, Pak? 75. Pendaftarnya, Pak? Pendaftarnya 800. Astagfirullahaladzim. Kurang 40. Berarti 860. 760. Berarti Luar biasa, Bapak Pak. harus nilai nggak mau 600 ke atas lah. Mau nggak mau 600 ke atas. Nggak sampai 675 lah, situ Pak. nggak dapat tempat. Oke, Pak, paham, Pak? Paham. Nah, dan tahu nilai, Pak. Oke. Belajar baik-baik. 650 nilainya itu harusnya. Mona Erlija, silakan. Makasih, Pak. Ini banyak nih ya nih. Aduh, pening kepala udah mabuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Aduh. Begini, Pak, saya mau menanya, untuk yang fisika ini kan untuk yang Jambi. cerdik yang kemarin, ya Jambi, Pak. Ibu berapa kuotanya, Bu? Cawat. Kalau kuota untuk formasi fisika itu 40 orang, Pak. Yang cerdik, yang sudah terbaca cerdik, itu 24 orang, 55 orang. Nah, untuk yang piloting Taruh. Pelan-pelan. Yang terbaca berapa cerdiknya? 55 orang untuk sekarang, Pak. Kuota 40. Iya, Pak. Kuota Taruh, 40 kan? Yang ini ntar dulu ya, Bu ya. Pelan-pelan dulu, Bu. Kuotanya 40. Yang daftar berapa, Bu? Yang daftar dulu, yang daftar. Yang daftar sekarang belum tahu, Pak. Soalnya kemarin itu udah dirangkum semuanya, Pak. Yang per cerdik berapa, Bu? Yang cerdik Kalau yang cerdik yang udah kebaca itu 55 orang. Ibu udah Kalau cerdik. saya masih P2, Pak. Udah, Bu, udah tahu jawabannya, Bu. Ketika terbaca P2, maka ada harapan. Kalau nggak terbaca P2, maka kalah. Udah, Bu, paham? Nah, iya, Pak. Jadi gini, Pak. Kan kalau misalnya P2 ini kebaca cerdik, itu kan totalnya 79, Pak. Bersaing Itu nilai- Mansowan. Maksud saya gini, Pak, pertanyaannya. Itu nilai yang harus saya cari itu berapa, Pak? Ya Mansowan tingginya Mansowan, Bu. Tinggi-tinggian Mansowan, berarti wawancaranya sempurna, sosial kulturalnya sempurna, manajerialnya sempurna. Berarti 25 kali 4 100 tambah 20 kali 4 180 tambah 10 tambah 40. Berarti 200 minimal. 200 lah minimal, beraman. 200. Ya cerdiknya kan udah nggak dihitung lagi. Ibu harus nilai sempurna di Mansowan, paham, Bu? Oh iya, Pak. Jadi mansowannya saya harus cari nilainya berapa lagi, Pak? Ya, tadi tuh saya bilang Mansowan tadi, Bu. Ini, Bu. Saya langsung ini bukanya, Bu. Ini, Bu, nilainya, Bu. Mansowan nih, Bu. Ini maksimal, Bu. Paham sendiri lah, Bu ya. Tambah, Ibu, berapa nih? 220 kan, Bu? Iya, Pak. Berarti maksimal kemarin dah, Bu, biar menang langsung. Maksimal. Kalau minimal mungkin ya 200 lah. Biar nggak kalah jauh. 200. Kalau ini kan, kalau misalnya P2 terbaca, Bu ya. Kan nggak dimain lagi. Kalau P2 terbaca, Bu. Kalau nggak terbaca P2, udahlah, saya pastikan aja. KO. Ya. KO. Kenapa KO? Nggak mungkin menang. Ya. Kalau lawan cerdik nggak mungkin menang. Ya. Cerdik tuh yang bersaing. Paham, Bu ya? Mudah-mudahan terbaca. Oke, Bu? Oke, Pak. Oke, mohon maaf, Bu ya. Saya nggak mau kasih angan-angan. Saya kasihnya langsung bla-bla selesai. Ceplos-ceplos asal sesuai aja. Siska, silakan. Iya, Nah, Pak, silakan. ini kan Magelang kan formasinya 215. Terus Apa tuh, yang Bu? kemarin lolos yang kemarin lolos administrasi itu 206. Terus Iya. saya kan posisinya P3. Lagi aja, Bu. Kalau Bu, Ibu nggak usah nanya lagi, Bu. Ibu kalau enggak, kayak gini, maksudnya nanya lagi. Udah bingungnya ini, menang. Pak. Bingungnya karena maksudnya yang bisa daftar tahap 1 ini kan yang termasuk P1 dan P2 kan berarti, Pak.
Bu, ibu udah menang loh, Bu. Ngapain lagi Oh ibu iya, tanya? insya Allah. Amin, amin, Pak. Nah, ibu tuh udah menang. Ibu nggak usah lagi. Kayak mana saya bilangnya? Urutannya kan P1, Heeh, K2, iya. BKN. Ada nggak P1-nya? Nah, itu dia nggak tahu, Nggak gini Pak. aja. Kan data yang menang kan ambil 26. Iya, P1-nya ada pun anggap menang. K2-nya iya. anggap ada. BKN-nya ibu masuk nggak? Ya masuk. Sisanya berapa sisanya? 9 kan? Iya, heeh. 9 ini di mana? Umpan ke PPG sama yang baru honor. Paham maksud? Oh, iya, 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 iya. Jadi ibu sehat-sehat diam-diam aja. Bismillah, tahajud lah, doa lah, duha lah, dan lain. Udah diam-diam aja, udah pasti menang. Asal ikut ujian, ngerti Bu? Oke, oke, oke. Nah, aman Makasih, Bu Pak ya. Amir. Oke. Nah, udah. Ibu kemarin usah tanya lagi, udah pasti menang. Udah tahu ya ibu itu. Oke. Yultri Sandra, silakan. Yultri Sandra, cepet lah. Ini 17 orang sampai jam berapa nih? Jam 12. Mati aku nih. Buat Yultri Sandra. Langsung gas lah, cepat aja. Nggak ada. Oke, mah mah Mahmuda. Mahmuda. Mama muda. Mahmuda, Mahmuda. Apa ini? Lydia, Ya, ya. Pak. Silakan, Mahmuda. Ya, saya dari Cilacap, Pak. Mau Bukan tanya. Maulidia, ini Mahmuda. Ya, silakan Bu Cilacap. Ini salah-salah ngomong saya ini. Silakan Bu Cilacap. Iya, saya dari Cilacap, Pak. Maaf, ini mau tanya, untuk formasi di Cilacap itu ada kuota 106. Sedangkan yang mendaftar yang lolos administrasi untuk guru kelas itu 100. Itu Ya. kira-kira bagaimana ya, Udah lah Pak? Bu, sama kayak tadi Bu. Udah lah Bu. Udah. Ini saya, ibu udah menang Bu. Udah lah Bu, doa-doa aja lah Bu, menang Bu. Udah aman Bu? Amin, amin, Nah, amin ya Rabbal Alamin. udah Terima aman Bu kasih, ya. Pak. Mahmuda, Mahmuda. Oh, Silakan. Lydia. Mahmuda, Mahmuda. Ini ada tulisan Mahmuda, Mahmuda ini. Nggak ada. Silakan Bu, silakan cepet Bu, cepet Bu. Bu, cepet lah Bu. Bu, cepet lah Bu. Cepet Bu. 3 lagi ya, nanti yang sisanya kita nanya WA aja ya. Mahmuda silakan Bu. Ngantuk juga nih. Cepet Bu, nggak ada. Fitri K. Saya mau nanya. Fitri K itu loh, Fitri K. Iya, saya Pak. Saya dari Banjarmasin. Silakan Bu. Formasinya 78, yang lulus administrasi 269. Yang cerdik? Yang cerdik belum kurang tahu, tapi kayaknya banyak guru SMP yang cerdik. Kira-kira kalau saya perhitungkan bisa kira antara 20 sampai 30 lah. 30, sisa 48. Iya, tahun kemarin saya ikut tes baru dapat nilai 563. Kalau Ranking ke 172 tahun kemarin. Harus Ya, 600 Bu. tahun ini maunya 600. Iya, harus 600 Bu. Mau nggak mau belajar Bu. Iya. Soal-soalnya saya berikan belajar terus lah Bu. Kayak mana lagi ceritanya? Tinggi, ya Pak, siapa? Iya, Resa, 2 lagi ya. Nggak tahan lagi saya nih, mau tidur. Bu Resa, Halo. silakan Pak, silakan Pak. Kuota 300. Yang belum dijawab nanti ya, jawab aja. 300. Cerdik 50. Cerdik 50. Yang daftar 420. Sisanya berarti buang ya, buang tinggal 250. Sisa 420. Tinggal yang bermain bersaing 370. Nilainya kalau gini masih enak nih. Nilainya 575 ke atas masih aman nih. Paham Pak? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Nah, gitu ya, Izin cepat pamit. Pak. Ervina. Silakan Pak. Silakan Pak Tommy, cepat. Saya mau tanya Pak tentang paruh waktu dan full waktu itu loh Pak. Guru nggak ada paruh waktu Pak, oke? Jadi semuanya bakal diangkat gitu Pak? Iya sampai 2006 pakai ujian juga. Aduh. 2026 Oh, nggak menang juga, mohon maaf di campak. Halo Pak. Iya Pak, makasih. Ya oke, saya langsung aja Pak, saya nggak mau bener-bener. Pokoknya 2006 nggak menang juga, ya mungkin mohon maaf, ya udahlah, nggak tahu lagi mana saya nggak tahu lagi. Bu Ervina Ratnasari, cepat Bu. Aduh, mati aku nih. Bu Ervina, ada Bu Ervina. Pak Amir. Ya silakan Pak, silakan langsung aja Pak. Ya, ini Pak, saya mau menanyakan tadi yang Pak Amir jelaskan bahwa misalkan sudah ada peserta yang bersertifikasi dan juga ada K2, kemudian kuota itu habis untuk mereka, apakah yang belum bersertifikasi seperti saya itu harus tetap mengikuti seleksinya, Ya, Pak? tetap ikut Pak, nggak bisa nggak ikut. Tetap ikut. Siap. Mau nggak mau tetap ikut Pak, karena kalau Bapak nggak ikut nanti kacau juga Pak. Bapak. Oke. Yang penting Bapak ikut sampai kapan P3 ini? Sampai 2026. Sertifikasi juga sampai 2026.
Ketika nanti nggak ada lagi P3K, nggak mungkin menang lagi atau ya udah. Ya nggak tahu jadi apa itu urusan nanti lah tuh ya. Pokoknya sertifikasi sampai 226, P3K sampai 226. Habis itu ya udah habis nggak ada lagi. Nggak tahu mau jadi apa nggak tahu lah. Pokoknya tunggu saja lah ini dulu lah ya Pak ya. Oke ada lagi Bu habis ya. Halo, Mbak. Ada lagi Pak silakan Pak cepat Pak. Biar kita selesai Pak. Iya, sini, Pak. Silakan Saya Pak. ini kan itu dari Tebo, Pak. Nah, Tebo ini kami kan, saya ini guru Mampung. cepet Pak. Jadi saya ini kan mau IPA ini kalau yang penerimaan itu 12 orang, Pak. Guru apa Pak? Guru IPA, Pak. IPA. Apa cerdik udah? Belum, Pak. Waduh. Yang daftar? Tapi yang daftar itu sekitaran 30 orang, Pak. Waduh. Cerdiknya ada berapa nih kira-kira? Kalau Sadik belum tahu, Pak. Belum ada keluarnya, Pak. Semoga nggak ada yang 12 lah. Kalau 12 kalah. Tapi kalau misalnya nggak ada masih bersaing. Oke Pak. Nilainya Oh berapa? iya, Pak. 600 lah Pak. Biar enak. Langsung 600, menang. Pak ya? Langsung menang lah kan 600. Sampai naik mending. Kan mau langsung menang. Iya. Batasnya berapa? 575 kalau mau menang. Tapi ini Oh, itu berat. Ini berat. Kalau ini udah pasti menang. Oh, Kalau 600 udah pasti menang. Oke Pak, paham Pak ya? iya, mengerti, Pak. Udah selesai Bapak Ibu ya. Mohon maaf lahir batin. Amin. Tambah satu, Pak. Pak, Silakan Bu, silakan Bu. Bu. Ya, saya. mau tanya Pak di sini Pak. Kan di sini saya dari ini dari Sumsel. Mau bertanya, di sini kan formasi untuk Sumsel ini 250 yang diterima. Pelamar. Sedangkan yang diterima ini cuman 10. Ibu udah cerdik? Sudah. Piloting 3 ini, Pak. Nggak bisa. Oh, Nggak jadi itu yang saya ingin tanyakan, Pak. Misalnya, ini kan otomatis kita kan seandainya nilai kita tidak mencukupi untuk mencapai target yang 600 lebih ini kan, Nah, Pak. gini aja, Jadi, gini aja. Saya ulangin sekali lagi. Ibu sekarang piloting 3. ya, Kalau lulus terbaca masih ada kesempatan untuk menang. Tapi kalau misalnya nggak terbaca, ibu udah pasti kalah. Kenapa? Pendaftar 250, kuota 10. Udah pasti cerdiknya lebih dari 10 ini. Mereka lah yang menguasai pertandingan. Ibu kayak mana? Ya udah kalah. Kalau misalnya cerdik ibu nggak terbaca. Paham Bu? ya. Jadi Kemana lagi Ibu? Ya tunggu tahun depan lagi lah, apalagi. kalau misalnya untuk tahun depan itu mekanisnya gimana, Pak? Belum Apakah tahu Bu, di kan masih tahun rankingan ini. juga Tahun apa depan belum gimana tahu. nilainya, Pak? Enggak Bu, tahun depan kan saya belum tahu kayak mana mekanismenya. Intinya kalau kalah tahun depan lagi tunggu, saya nggak tahu mekanismenya lagi Bu. Hah? Kalau saya tahu kan nggak ada mekanisme 2025, yang ada kan 2004. Paham Bu? Oh, ya. Udah paham Bu ya? Udahlah, udah Ya, kalau terima Ibu, kasih, Pak. Nah, Asep Purnama ya silakan Ya Pak. Pak, mau nanya Pak, di kabupaten saya ada 3066 Pak kuotanya. Yang daftar yang MS itu kemarin Taruh Bu, Pak. Apa guru apa sih Pak? PGSD Pak. Yang berapa kuota ini Pak? Kuotanya untuk PGSD itu 1.600 Pak. Saya nilai yang harus saya dapatkan berapa gitu Pak? Ibu, ntar loh. Bapak ini pun 900 ini beneran ini? Kuotanya 1.600 Pak untuk daftar? PGSD. Yang daftar itu untuk semuanya 3.015 Pak. 3.500 Pak. 500? Iya. Sudah. Mau menang kan Pak? Tapi yang 3.500 itu kan nggak tahu dari guru apa saja gitu. Iya, mau Pak. menang kan Pak? Iya Pak. 575. Kira-kira nilainya berapa gitu? Di atas 575. Mau menang kan? Iya siap. Kemarin juga saya dapatkan 585 sih Pak, tapi kuotanya sedikit. Ya ini kuotanya banyak. Iya. Nah, oke Pak. Ya siap Pak, makasih Pak. Nah, ada Bu ya? Enceng lah Bu. Ya, satu Pak. Nah, silakan Bu. Ada lagi. Udah mampus ini. Ini saya dari Kota Mataram. Formasi yang dibuka itu 56. Sementara yang lulus administrasi kemarin 80. Nah, tidak ada P1 dan P2. Cerdiknya? Nah, kurang tahu kalau cerdik. Ya udah, kalau cerdiknya bisa anggap 26. 30. Berarti bersaingnya kurang 26. 80 yang lolos administrasi. 80, anggap aja nih 20 lah. Ini nilai yang dicapai itu berapa? 26, Ya? 30. Ini itu kan buat 3, ini kita anggaplah 30 apa nih? 26 berarti tinggal berapa nih? Tinggal 54.
Nanti Ibu separuhnya, nilainya harus di atas 5,85. Biar menang langsung. Oke? Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi, ada Bu ya? Mohon maaf batin Bu, saya nggak tahu lagi Bu. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi saya nyambungnya. Oke. Waalaikumsalam.